Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin wa tahirin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda semuanya, Ketua DKM Masjid Al-Aqsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Begitu pula yang saya cintai, yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Aqsa yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan di tengah pandemi ini, serta Allah Subhanahu wa taala menjauhkan segala penyakit dan mara bahaya dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayahanda dan ibunda semuanya, bertemu lagi dengan Al-Fakir. Sekarang kita sudah sampai pembahasan sifatul ma'ani. Jadi ketika kita belajar akidah, dan akidah itu sudah menjadi suatu disiplin ilmu, maka sekali lagi Al-Fakir ingatkan bahwasannya yang namanya disiplin ilmu pasti mempunyai istilah dan pasti mempunyai rumusan masalah. Jadi tidak ada ilmu kecuali dia punya istilah. Maka ketika kita mempelajari ilmu akidah nanti ada istilah-istilah yang mungkin kita kok belum pernah dengar ya. Nah, jadi kalau akidah hanya sekedar akidah, yaitu dia tidak ada istilah. Karena akidah hakikatnya adalah i'tiqadun jazimun mutabikun lil waqi'. Jadi dia adalah keyakinan yang kuat yang sesuai dengan realita. Itu akidah. Jadi kita meyakini bahwasannya Allah itu Maha Esa dengan keyakinan yang kuat, tidak goyah, dan itu sesuai dengan realita. Itu adalah akidah. Nah, ketika akidah dia hanya sebagai akidah keyakinan biasa, maka tidak ada butuh istilah. Nah, ilmu akidah ini dibukukan, dijadikan sebuah ilmu khusus, mempelajari bagaimana keesaan Allah, kerisalahan Nabi Muhammad, serta kebenaran akan hari kebangkitan dan yang berkaitan dengan apa yang dikabarkan Nabi Muhammad berupa hal-hal yang sifatnya di masa depan, seperti terjadinya hari kiamat, seperti dibangkitkannya orang dari kubur. Nah, ini pembahasan akidah. Jadi akidah ketika sudah menjadi ilmu, para ulama membaginya ketiga pembahasan, yaitu ilahiyat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, kemudian an-nubuwat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan yang ketiga as-sam'iyat yang berkaitan dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad berupa perkara masa depan. Nah, sekarang ini kita lagi di pembahasan ilahiyat, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Nah, kenapa yang kita pelajari sifat Allah? Karena memang Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya Allah punya sifat. Yang kedua, kita itu sebagai makhluk nggak akan tahu hakikat zat Allah, itu nggak bakalan tahu. Sudah. Tapi hakikatnya bagaimana nggak bakalan kejangkau akal manusia. Nah, sekarang kita ada di pembahasan ilahiyat. Pertama itu ilahiyat, membahas tentang sifat Allah. Para ulama membagi sifat Allah sesuai apa yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis mutawatir. Ada berapa? Pertama ada sifat nafsiyah, nanti akan saya jelaskan. Yang kedua sifat salbiyah. Kemarin udah kita pelajari nafsiyah sama salbiyah. Dan sekarang sifat ma'ani. Jadi ada tiga secara garis besar dibagi sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dan tidak terbatas. Jadi kalau kita bilang, oh sifat Allah cuma ada 20, oh cuma ada segini. Kita harus pahami itu 20 bukan artinya sifat Allah cuma. Artinya ini adalah sifat induk. Segala semua sifat kesempurnaan kembali kepada 20 ini. Dan 20 ini itu hasil daripada istiqra bahasanya. Itu hasil daripada para ulama itu
mengambil sampel dari Al-Fatihah sampai An-Nas bahwasannya dibagi menjadi 20. Ini adalah sifat induknya. Yang dari selain sifat ini akan kembali ke sini. Jadi jangan dipahami bahwasannya sifat Allah itu cuma 20, bukan. Ini adalah sifat yang induknya. Ya, sifat sempurna Allah itu tidak terhingga, tidak terbatas, ya, tidak ada yang bisa menghitung sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman Al-Qur'an yang dengan jelas itu 20 ini yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Nah, kita kan sudah mempelajari sifat nafsiyah. Sekarang kita mempelajari sifat ma'ani. Nanti kita ada sedikit review pembahasan kita yang udah sebelum-sebelumnya. Jadi, ya, pertama sifat nafsiyah bagi Allah udah kita bahas nih. Sifat nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan bahwasannya Allah ada. Jadi kan kita bilang, Allah maujudun. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kitanya, Allah itu ada. Maka ada ini merupakan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas. Apa bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Para ulama tauhid mengatakan bukti yang paling dasar akan keberadaan Allah adalah akal sehat. Loh, kok bukan ayat Al-Quran? Karena kalau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala ayat Al-Quran, nanti akan ada daur. Nanti kalau kita bilang, apa buktinya Allah Maha Esa, Allah itu ada? Buktinya adalah Qul huwallahu ahad. Apa buktinya Qul huwallahu ahad itu dari Allah? Buktinya adalah Qul huwallahu ahad. Jadinya muter. Nah, para ulama tauhid mengatakan ya bukti yang paling dasar bahwasannya Allah itu mawujud, Allah itu ada, Allah disifati dengan sifat ada adalah akal sehat manusia. Sejatinya akal sehat manusia itu gak akan ya mengingkari akan keberadaan yang mengadakan alam semesta. Jadi kalau kita secara bersilogisme pasti akan mengatakan, bahkan filosof-filosof modern ya semisal Immanuel Kant ya, kemudian yang lain-lainnya yang mereka adalah menjadi tombak dari kemajuan. Ya, kalau bisa dikatakan kemajuan peradaban barat sekarang, mereka tidak ada yang mengingkari adanya keberadaan Sang Pencipta, keberadaan yang mengadakan alam semesta. Jadi secara akal sehat itu mampu untuk mengambil kesimpulan bahwasannya nggak mungkin alam semesta ini ada kucuk-kucuk. Nggak mungkin secara akal sehat alam semesta ini kebentuk sendiri. Secara akal sehat itu sudah tertolak. Mau dia berargumen dengan argumen-argumen yang mungkin terlihat ya, bukan ilmiah saya katakan. Terlihat ilmiah. Ya mau dia kemukakan dengan apa namanya fisika ya, seperti mungkin kita katakan Stephen Hawking ya, dia kemukakan dengan fisika, ya mungkin saja orang kita seperti kita tertipu dengan penjelasan yang seakan ilmiah, apalagi dikatakan beliau sebagai ahli fisika modern, tidak ada yang menyainginya, kita akan tertipu. Tapi secara akal sehat, akal dasar kita, bahwasanya nggak mungkin sesuatu yang ada kita lihat sekarang tanpa ada yang mengadakan. Contohnya aja meja. Meja aja nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk datang, tiba-tiba kayu ngebelah sendiri, mewarnai dirinya sendiri, menyusun sisinya sendiri, memaku dirinya sendiri, jadi meja. Jadi udah jadi akal sehat aja udah tertolak. Nggak perlu kita dengan apa namanya istilah-istilah fisika yang mungkin nggak diketahui orang awam. Jadi secara akal dasar aja udah tertolak. Ya kan? Bahkan Stephen Hawking juga akan mengakui bahwasanya kursi roda yang dia duduki nggak mungkin kucuk-kucuk jadi kursi roda. Dia di atas kursi roda nggak mungkin tiba-tiba ada ban, nyusun sendiri kemudian dia duduk, nggak mungkin. Pasti dia akan menolak. Makanya di kalangan orang yang berilmu ada yang Allah sesatkan. Salah satunya ini. Nah, jadi secara akal sehat fitrah manusia itu nggak mungkin sesuatu yang ada kita lihat itu nggak ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan.
Ya, jadi dia mau berkelit gimana pun akal sehat akan tetap mengatakan alam semesta ada yang mengadakan. Cuman masalahnya akal sehat cuma bisa sampai situ. Nggak bisa sampai ini namanya yang mengadakan alam semesta ini siapa namanya? Nggak bisa akal sehat tuh. Makanya butuh diturunkannya Rasul. Rasul mengabarkan yang mengadakan alam semesta itu adalah Allah. Seperti di dalam surat Thaha. Qul innani anallah. Namanya Allah. Jadi akal sehat nggak mampu menangkap ini yang mengadakan ini zatnya siapa namanya. Nah itu nggak bisa akal sehat tuh nangkap itu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan para Rasul. Kemudian akal sehat nggak mampu menangkap gimana caranya kita beribadah kepada zat yang mengadakan. Apakah dengan cara ngasih sesajen? Apakah dengan cara kita misalnya bersemedi? Apakah dengan cara seperti kita sholat, Allahu Akbar, akal sehat nggak nyampe ke situ. Nah, makanya diturunkan para rasul untuk menjelaskan syariat. Jadi para rasul diutus tuh ngejelasin syariat. Bahwasannya nih, cara beribadah yang benar tuh gini. Ngadep kiblat, Allahu Akbar. Kemudian kalau kamu punya harta yang lebih, kamu sumbangkan ke fakir miskin. Kemudian kalau kamu punya uang lebih, kamu berhaji ke sini. Kemudian kalau kamu begini, kamu lakukan ini. Itu ibadah-ibadah seperti itu akal sehat nggak mampu nangkep ke sana. Makanya diturunkan para rasul. Nah, disinilah kata para ulama akidah bahwasanya pondasi dasar Allah itu disifati dengan ada, bukti dasarnya adalah dengan akal sehat. Nah, jadi kalau kita bilang sifat nafsiyah bagi Allah itu apa? Sifat yang menunjukkan Allah itu ada dan bukti dasarnya adalah akal sehat manusia. Ini udah kita bahas kemarin. Sekitar 2 bulan lalu. Nah ini jadi kita review sedikit. Kemudian ada namanya sifat salbiah. Ini baru kemarin banget. Sifat salbiah itu artinya sifat yang menegasikan segala kekurangan dari Allah. Misalnya kemarin kita bilang ada sifat qidam. Artinya qidam itu artinya kan kita bilang Allah qadim. Allah itu maha qadim. Qadim itu apa? Qadim itu artinya Allah itu tidak punya permulaan. Jadi kita nafikan, Allah itu nggak punya permulaan. Kita punya permulaan. Dimulai dari bertemunya sperma dengan ovum, kemudian membentuk, berarti ada permulaan. Tapi zatnya Allah nggak ada permulaan. Kemudian Allah bako, maha bako. Apa itu bako? Tidak ada akhir. Zat kita ada akhir. Nyawa keluar akhir zat kita. Hancur kemudian. Zatnya Allah nggak ada akhir. Jadi tidak ada akhir, tidak ada permulaan. Itu adalah negasi yang kita negasikan daripada zat Allah. Ini namanya sifat salbiyah. Jadi satu sifat yang menegasikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sifat ini didapat dari mana? Ya dari Al-Quran. Contohnya sifat qadim tadi. Huwal awal, sifat baqa. Huwal akhir. Huwal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi semuanya yang dirumuskan para ulama akidah ada dalilnya. Tapi bedanya dalilnya itu harus yang 100% kuat. Jadi nanti kalau dalam istilahnya itu ada dalil qat'i, ada dalil zonni. Kalau dalil qat'i itu yang benar-benar kuat 100%. Dalil zonni yang dia keotentikannya di bawah 80% lah. Itu bisa dipakai dalam bidang fikih, dalam bidang syariat, dalam bidang ibadah sehari-hari. Kalau dalam bidang akidah dia nggak bisa pakai dalil zonni. Nah ini istilahnya nanti akan kita bahas panjang. Cuman yang jelas yang namanya sifat salbiah yang udah kita pelajarin di minggu kemarin, intinya adalah bahwasannya kita menegasikan, menafikan segala sifat yang cacat kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu qadim, bahwasannya Allah tidak punya awal seperti manusia. Allah baqo, tidak punya akhir. Allah mukhalif lil hawadis, mukhalafah lil hawadisi. Sering kita dengarkan. Maksudnya Allah itu berbeda dari makhluknya. Artinya Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah nggak sama makhluknya. Berbeda. Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah Allah serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Jadi berbeda. Kalau kita butuh tempat kursi, Allah nggak butuh kursi. Buat kita berdiri, kita butuh pijakan bumi. Allah nggak butuh bumi.
Buat kita hidup, kita butuh oksigen. Allah nggak butuh oksigen. Nah, itu namanya mukhalafah lil hawadisi. Ya, ada lagi yang qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Maksudnya Allah tidak butuh yang lain. Ya. Kemudian ada lagi namanya wahdaniyah. Allah Maha Esa. Maksudnya esanya itu dalam zatnya, dalam sifatnya, dan dalam af'alnya, pekerjaannya. Semuanya esa. Nah, ini semua artinya Allah itu tidak berbilang. Kan kita negasikan. Allah itu esa. Maksudnya apa? Tidak berbilang. Jadi zatnya tidak seperti zat kita yang bisa dibagi-bagi. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari. Sekarang kita ingin mempelajari sifat ma'ani. Ya, jadi ada sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud bagi Allah. Sifat salbiyah, yaitu ada kidam, bako, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Itu ya, sekitar ada berapa tuh? Ada 5. Ya. Kidam, bako, mukhalafah lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Semuanya ini diambil dari Al-Quran. Dan argumentasinya diambil dari Al-Quran juga dan dari dalil logika. Nah, kemudian sekarang kita belajar sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini apa sih definisinya? Maksudnya apa? Ya, jadi sifat ma'ani adalah sifat yang ada bagi Allah. Maksud sifat yang ada itu bagaimana ya? Emang sifat yang lain nggak ada? Bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan sifat yang lain nggak ada, sifat ma'ani ada. Maksudnya begini, kalau kita tadi sifat salbiyah, itu kan artinya kita menegasikan. Ketika kita bilang, Allahu qadimun. Allah itu maha qadim. Itu perkataan kita, keyakinan kita itu artinya menegasikan bahwasannya Allah itu tidak punya permulaan. Ya, sekali lagi saya bilang ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika saya bilang Allahu Qadim, saya beriktikad Allah itu Maha Qadim. Maka maksudnya adalah Allah itu tidak punya permulaan. Artinya saya beriktikad begitu, saya berkeyakinan begitu, saya menegasikan, menafikan sifat permulaan bagi Allah. Allah itu nggak ada permulaan. Nah, ini dari sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah itu meniadakan. Sedangkan sifat ma'ani mengadakan. Artinya kita mengatakan sifat itu ada. Misalnya Allah alim. Allahu alim. Allah itu maha mengetahui. Ya, sekali lagi. Ketika kita bilang Allahu alim. Allah itu maha mengetahui. Artinya kita tidak menegasikan hal-hal lain dari sifat mengetahui. Justru malah kita mengisbatkan, menetapkan bahwasannya ada sifat ilmu, ada sifat mengetahui bagi Allah. Nah, makanya di sini dikatakan sifat yang ada. Maksudnya lawan dari sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah, sifat yang meniadakan. Kalau sifat ma'ani, sifat yang ada. Maksudnya kita itu beriktikad itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini mempunyai konsekuensi terhadap zatnya. Misalnya, kita mengatakan Allah itu punya sifat ilmu. Seperti dalam ayat, Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu terhadap segala sesuatu itu alim. Maha mengetahui. Berarti Allah ada sifat ilmu. Kalau Allah ada sifat ilmu, berarti zatnya disifati dengan alim. Nah, jadi inti poinnya dari konsep sifat ma'ani ini apa? Intinya sifat ma'ani ini kebalikan dari sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah meniadakan, menegasikan, menafikan. Kalau sifat ma'ani itu mengisbatkan, menguatkan, mengakui bahwasannya itu ada. Nah, sekali lagi ya, sifat ma'ani dan sifat salbiyah. Jadi sifat ma'ani itu intinya adalah kebalikan daripada sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah itu menafikan dari zat Allah, kalau sifat ma'ani mengisbatkan, ya, menguatkan, mengukuhkan pada Allah sifat tertentu. Itu namanya sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu apa aja? Ya. Sifat ma'ani itu pertama al-ilmu. Nanti dalilnya ada masing-masing nih. Allah itu maha punya ilmu. Maha punya ilmu maksudnya apa? Maha mengetahui.
Ya, maka sifat ma'ani ini adalah yang pertama adalah sifat ilmu. Jadi kalau kita bilang Allah punya sifat ilmu, maksudnya kita nggak bilang Allah itu, kita menafikan Allah itu menafikan hal lain. Tidak. Seperti sifat salbiah tadi kan, Allahu qadim. Artinya kita menafikan permulaan bagi Allah. Kalau di sifat ma'ani nggak ada arti menafikan. Justru artinya mengisbatkan, mengukuhkan bahwasanya Allah itu punya sifat ilmu, mengetahui. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah sifat ilmu. Yang kedua adalah al-iradah. Al-iradah ini artinya sifat yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya kehendak yang mutlak tanpa terpaksa oleh apapun. Ya, tanpa didorong oleh apapun, kehendak mutlak Allah. Makanya kalau dalam akidah Asy'ariyah, dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala berhak berbuat apa yang Allah mau. Misalnya seandainya nih ada orang yang taat, ya, kemudian nggak Allah kasih pahala, berhak nggak Allah berbuat seperti itu? Berhak, kehendak Allah mutlak. Tapi Allah sudah mengabarkan dalam Al-Quran, nggak mungkin orang yang taat itu nggak dikasih pahala. Tapi seandainya mau, bisa nggak Allah? Bisa. Karena Allah mutlak sebagai pemilik. Apakah Allah berbuat zalim? Enggak. Karena Allah yang memiliki semuanya. Kalau yang namanya zalim itu, kita berbuat sesuatu pada yang bukan milik kita. Misalnya, ini handphone bukan punya saya. Kemudian saya rampas. Kemudian saya ambil. Itu saya zalim, karena itu bukan punya saya. Ya. Tapi kalau ini handphone punya saya, mau saya apain juga terserah saya. Mau saya buang, mau saya ini, mau saya apain, terserah saya. Semua kita yang ada di alam semesta ini, semuanya milik Allah. Jadi apapun yang Allah kehendaki terserah Allah. Tapi semua juga ada aturannya, seperti yang dikabarkan oleh Al-Quran. Jadi pada prinsipnya nanti kehendak Allah itu mutlak. Ya, ini yang kedua adalah sifat al-iradah, kehendak. Allah maha berkehendak. Kemudian sifat kudrah, Allah maha berkuasa. Ya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang dari para orang-orang yang orientalis, kemudian yang ahli bid'ah dalam akidah, itu nanti ada di sini seputar pertanyaan. Begitu juga nanti nyambung ke permasalahan apakah seorang hamba itu punya ikhtiar? Kan katanya Allah itu kudrah. Kudrah itu artinya maha berkuasa. Kita sendiri nih, diri kita punya kuasa enggak? Nanti kita lihat. Kemudian sifat sama. Allah itu maha mendengar. Tapi pendengaran enggak seperti pendengaran kita. Kalau kita mau mendengar butuh suaranya gede. Mau mendengar butuh suaranya jernih. Dan pendengaran kita itu berkaitan sama suara. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Karena prinsipnya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Lantas bagaimana dong hakikat pendengaran Allah? Kita nggak tahu sampai hakikatnya. Nggak ada manusia yang tahu sampai hakikatnya. Karena pada sebenarnya, kita ini hanya mengetahui bahwasannya Allah maujud, Allah maha mendengar, Allah ini. Sudah sampai sebatas itu. Tapi untuk mengetahui hakikatnya gimana, nggak akan bisa. Kenapa? Karena pengetahuan manusia terbatas. Karena pengetahuan manusia itu terbatas pada hal indrawinya saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala di luar indrawi kita, maka kita nggak bisa tahu hakikat sebenarnya. Wallahu a'lam. Kita hanya meyakini ya dan menguatkan keyakinan tersebut dengan argumen-argumen yang logis bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah adalah benar, tidak ada yang salah. Ya, jadi sifat yang keempat adalah sama. Yang kelima adalah al-basar, melihat. Tapi ini prinsipnya juga sama kayak tadi, melihat tidak seperti kita. Kita melihat butuh cahaya. Kita melihat kalau kejauhan nggak kelihatan butuh dekat. Rabun butuh kacamata. Penglihatan Allah tidak sama seperti penglihatan manusia. Lantas gimana hakikatnya? Ya kita nggak tahu. Yang jelas Allah maha melihat. Karena kita juga nggak diperintahkan oleh Al-Quran untuk mengetahui hakikat dari zat Allah. Hakikat dari sifat Allah. Nggak ada perintahnya. Bahkan ketidaktahuan kita akan hakikat zat dan sifat Allah, itu adalah sebuah pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya kita nggak tahu.
Cuman kita tahu bahwasanya Allah Maha Esa, pencipta segala sesuatu, Maha melihat, Maha mendengar, Maha berkehendak. Tapi hakikat dari masing-masing itu semua nggak ada makhluk Allah yang tahu. Kemudian Al-Kalam, Allah Maha berfirman. Nanti kalamnya juga tidak seperti kalam kita, berfirman, berbicara. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Hayah, Allah itu Maha hidup. Jadi ayahanda semua, ini adalah sifat ma'ani bagi Allah yang akan kita pelajarin satu persatu. Jadi ada ilmu, iradah, kudrah, sama, basar, kalam, hayah. Sekali lagi, sifat ma'ani itu ilmu, iradah, kudrah, sama, basar, kalam, hayah. Al-hayah, hidup. Allah Maha hidup dan tidak mati. Ini 7 sifat ini adalah sifat ma'ani. Ya, yang sebenarnya ini adalah sifat induk, bukan cuma 7. Ini sifat induknya. Segala yang selain ini kembali kepada sifatnya. Nah, ini jadi insya Allah kita akan pelajari ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita agar memahaminya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ya, ini adalah contoh ya, bahwasannya ketika Allah disifati dengan sifat ilmu, artinya Allah itu alim, maha melihat. Berarti di sini ada hukum. Jadi sifat ma'ani itu konsekuensinya kita menghukumi Allah dengan sifat tersebut. Allah punya ilmu, berarti Allah maha mengetahui. Maaf, itu maha mengetahui, bukan maha melihat. Kemudian kalau ini sifat daripada sifat salbiyah, yaitu qiyamuhu binafsihi. Kalau kita sifati Allah dengan qiyamuhu binafsihi, sifat salbiyah, itu artinya kita menegasikan Allah tidak, kan tidak, itu ada negasi. Allah tidak bergantung sama yang lain. Ya, ini penjelasan yang tadi. Kemudian ya, sifat ilmu. Kita mulai dengan sifat ilmu. Ya. Ingat ayahanda, sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Ilmu. Ada ilmu hadis, ada ilmu qadim. Ilmu hadis itu ilmu kita. Bapak-bapak, para ulama yang membagi ilmu kita itu ke dalam 2. Ada ilmu yang doruri, ada ilmu yang nazori. Ilmu doruri itu yang tidak butuh mikir. Misalnya apa? 1/2 dari 2. Semua orang tahu, nggak butuh mikir. Ada yang ilmu butuh mikir. Ya, misalnya kita tahu bahwasanya 1 itu setengah daripada 1/6-nya 12. Kan kita mikir 1/2 dari 1/6 12. Kan kita otomatis ngitung, itu mikir. Pengetahuan kita akan hal itu dinamakan ilmu nazari. Ilmu yang butuh mikir. Ada yang namanya ilmu doruri, nggak butuh mikir. Ya, misalnya 1/2. Kita tahu, semua orang tahu. Apakah butuh coret-coretan mikir? Ya nggak butuh. Yang namanya 1/2. Ya kan? Kemudian pengetahuan apa lagi? Langit ada di atas kita. Itu kan ilmu, pengetahuan. Ilmu di sini maksudnya pengetahuan. Jadi pengetahuan kita itu langit ada di atas kita. Itu pengetahuan yang nggak perlu mikir. Semua orang tahu. Nah, jadi ilmu manusia itu terbagi 2. Ada yang doruri, butuh kita berpikir untuk memahaminya, tidak butuh berpikir untuk memahaminya. Ada ilmu nazari, yang kita butuh mikir buat memahami ilmu tersebut. Ini ilmu manusia. Ilmu Allah nggak ada itu. Nggak ada ilmu nazari, nggak ada ilmu doruri. Ilmu Allah itu nggak perlu dicari. Kalau kita mau mengetahui sesuatu, kita mencari dulu, eksperimen dulu. Ya, kita mau tahu sesuatu, observasi dulu. Ya, kita mau tahu sesuatu, kita data dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak perlu itu. Ya, ini namanya ilmu qadim, ilmunya Allah beda sama ilmu kita. Jadi jangan dibayangkan ilmunya Allah sama kayak ilmu kita. Kita mau tahu sesuatu, observasi dulu. Kita mau tahu sesuatu, tes dulu. Kita mau tahu sesuatu, buat sampelnya dulu, kemudian didata, baru kita tahu. Nah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh itu semua. Ilmu qadim, ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada segala sesuatu. Makanya kata Sayyidina Ali, Allah mengetahui apa yang belum terjadi dan bagaimana kalau terjadi, dan apa yang terjadi dan bagaimana nanti terjadinya, dan apa yang tidak akan terjadi dan bagaimana jika terjadi. Jadi semuanya mutlak, Allah semua tahu. Tentang zatnya Allah tahu, tentang sifatnya Allah tahu,
tentang makhluknya semua yang parsial Allah tahu. Ini ilmunya beda dengan ilmu kita. Jadi ketika kita mensifati Allah itu punya ilmu, punya sifat mengetahui, tidak seperti manusia. Jadi ilmunya beda dengan ilmu manusia. Ya. Sekarang sifat ilmu, ya. Sifat wajib bagi Allah, lihat Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sifat wajib. Wajib di sini ingat ya, bukan istilah fikih. Kita kan saya sudah jelaskan di awal pertama kali kajian akidah, wajib di sini bukan istilah fikih. Ya, jadi jangan dicampur adukan. Karena kita nggak bisa, kita mempelajari ilmu sosiologi, pakai istilahnya fisika, kan ngawur jadinya. Saya mempelajari ilmu matematika, pakai istilah kimia, dibawa ke matematika, gimana? Jadi masing-masing punya istilahnya. Ini dalam akidah, wajib itu beda dengan wajib dalam ilmu fikih. Ya, ini diulang sedikit. Kalau hukum akal itu kan ada 3. Hukum ada yang wajib, mustahil, dan ada yang jaiz. Ini sudah dijelaskan di pembahasan awal-awal halaqah. Jadi sekali lagi, hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib, hukum akal yang wajib itu maksudnya yang akal itu menghukumi, menjudge bahwasannya itu nggak mungkin nggak ada. Pasti ada. Ya. Sekali lagi ya. Kalau yang namanya hukum wajib itu secara akal maksudnya yang sesuatu itu dihukumi oleh akal pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Seperti apa? Seperti manusia itu jasmani kita menempati ruang. Nah, ini akal nggak mungkin menafikan ada jasmani yang nggak menempati ruang. Nggak menempati sesuatu yang kosong. Ini kan kayak misalnya saya ada di ruangan ini, berarti saya menempati bagian daripada ruangan ini. Pasti yang namanya jasmani itu menempati ruang kosong. Pasti menempati sisi kosong daripada sebuah ruang. Itu hukum akli yang wajib. Akal nggak mungkin menafikan ada jasmani nggak menempati sisi kosong ruangan. Nggak mungkin. Nggak mungkin akal itu akan membenarkan itu. Nah, ketika kita bilang Allahu mawujud, maka Allah itu dihukumi oleh kan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, kita bilang sifat wajib bagi Allah. Maksudnya sifat ini secara akal pun akal tidak menolak, bahkan mustahil akal itu menolak sifat ini. Maka dikatakan sifat wajib. Jadi wajib di sini bukan artinya kalau mengerjakan diberi pahala, meninggalkan diberi dosa. Enggak. Ini lain istilah, ini istilah ilmu fikih. Ini kita lagi di akidah. Jadi sifat wajib ini sifat Allah yang nggak mungkin nggak ada. Kenapa nggak mungkin nggak ada? Karena pertama, secara akal sehat menetapkan hal itu. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran dan hadis mutawatir mengatakan itu. Berarti nggak mungkin nggak ada. Makanya dikatakan sifat wajib. Artinya yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersingkap dengannya segala sesuatu. Tuh lihat kata tersingkap. Berarti segala sesuatunya ini meliputi sesuatu yang kecil, besar, sekarang, masa depan, masa lampau, kemudian sesuatunya yang mustahil atau enggak mustahil, semuanya tersingkap. Tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya Allah sendiri, semuanya tersingkap. Jadi ilmu Allah ini menyingkap segala sesuatu. Ya, jadi di sini makanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyingkap, tersingkap segala sesuatu ini umum, mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang besar, baik yang belum terjadi, baik yang akan terjadi, baik yang sedang terjadi, ya, kemudian baik itu zat Allah, baik itu sifatnya, semua tersingkap oleh ilmunya Allah. Ini adalah sifat al-ilmu. Allah, innallaha bikulli syai'in alim. Dalilnya mana? Dalilnya ya itu ada di dalam surat Taubah. Ini banyak dalilnya dalam Al-Quran, tapi salah satunya dalam surat At-Taubah. Ya, oh ini sudah masuk ini. Baik, saya sempurnakan. Ini dalam surat At-Taubah dalilnya, salah satunya ya. Ini banyak di Al-Quran kan sifat alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Alim itu sigot bahasa Arab itu menunjukkan sigot hiperbol. Ya. Sigotnya ini sigot itu artinya bentuk kata. Bentuk katanya ini menunjukkan hiperbola. Artinya
mengetahui dengan pengetahuan yang meliputi segala sesuatu. Lihat ya, bikulli syai'in. Bikulli syai'in itu terhadap segala sesuatu. Syai' itu sesuatu. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu. Baik itu yang belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, ya kan? Kemudian baik sesuatu itu mustahil atau tidak mustahil, kemudian sesuatu itu baik zatnya sendiri, sifatnya sendiri, bikulli syai'in alim. Nah, ini maka para ulama memahaminya itu dengan pemahaman yang benar, tidak asal comot. Maka kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat alim. Ini dalil dari Al-Qur'annya. Sekarang dalil dari logikanya bagaimana? Dalil argumen logika kita. Ya, dalilnya adalah kalau Allah nggak disifati dengan sifat ilmu, artinya Allah itu jahil, tidak tahu. Sementara ketidaktahuan itu menafikan sifat ketuhanan. Maka tidak layak, tidak bisa Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat ilmu. Mau nggak mau Allah disifati dengan sifat ilmu. Ya kan? Ya, silogismenya gini modelnya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan ilmu, maka otomatis akan disifati dengan jahal. Jahal itu ketidaktahuan. Sedangkan sifat jahal itu mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena menafikan sifat kesempurnaan, menafikan sifat ketuhanan. Ya, namanya Tuhan nggak bisa jahal. Maka mau nggak mau, sudah pasti secara akal Allah disifati dengan sifat ilmu. Nah, ini jadi dalilnya itu ada yang dari logika, ada yang dari ayat Al-Quran dan hadis mutawatir. Nah, inilah yang kita mungkin sampai sifat ilmu dulu, Bapak-Bapak, karena juga sudah mau jam 6. Jadi inti pembahasan kita kali ini, saya ngambil titik merah, nanti insya Allah kita sambung lagi kalau ada umur dan waktu, sifat ma'ani. Jadi benang merah yang kita tangkap pada pagi hari ini, bahwasannya sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, kita sifat yang mengisbatkan atau mengukuhkan suatu kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengikrarkan Allah itu al-ilmu, sifat ilmu, ada sifat ilmu, berarti kita mengikrarkan ilmu itu ada. Kita tidak menafikan. Berbeda dengan sifat salbiyah. Kalau sifat salbiyah itu tujuannya adalah kita menafikan segala yang kurang dari Allah. Allah wahid. Allah itu Maha Esa. Maksudnya apa? Kita menafikan Allah itu tidak berbilang. Tidak berbilang kan negasi. Nah, jadi sifat ma'ani itu intinya sifat yang mengukuhkan atas sesuatu terhadap zat Allah. Dan yang poin kedua, sifat ma'ani itu ada 7. Pertama, 7 secara ringkas. Iradah, ilmu, iradah, qudrah, sama, basar, kalam, dan satu lagi tadi adalah apa itu? Allah masalah. Jadi tinggal dulu. Jadi intinya ada 7. Itu semua dinamakan sifat ma'ani. Nah, inilah poin yang bisa kita tangkap ayahanda dari bunda pada pagi kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi kita, memahamkan kita akan agama Islam ini dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang lurus, yang sesuai dipahami oleh para salafus soleh kita, salafus soleh umat Islam, dan yang sesuai dipahami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya hanyalah dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wa minallahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika ada pertanyaan. Baik. Tidak ada. Baik. So, kita tutup. Ya baik, kalau gitu kita mungkin doa sedikit ya, bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أجسامنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا مما نخاف وآمنا مما نخاف ونجنا مما نخاف يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.